Kalian pernah denger nggak cerita tentang anak yang dikutuk jadi batu sama ibunya sendiri? Gila kan, kok bisa seorang ibu setega itu? Apa sih yang sebenarnya udah dilakuin si anak? Di balik legenda yang kita semua tahu, ternyata ada banyak banget detail yang bikin merinding. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe biar kita bisa terus ngulik cerita-cerita Nusantara yang keren kayak gini. Kisah ini berawal di sebuah desa nelayan di pesisir pantai Air Manis, Padang. Bayangin deh suasana tempo dulunya, rumah-rumah panggung khas Minangkabau, orang-orang dengan pakaian tradisionalnya, dan suara deburan ombak yang jadi musik sehari-hari. Di sanalah tinggal seorang janda tua bernama Mande Rubayah bersama anak laki-laki satu-satunya, Malin Kundang. Hidup mereka tuh susah banget, buat makan aja sering kurang. Malin yang lihat ibunya kerja banting tulang sendirian, ngerasa nggak tega. Dia punya mimpi besar, merantau jadi orang kaya dan membahagiakan ibunya. Suatu hari ada kapal dagang besar berlabuh di pantai desa mereka. Ini kesempatan emas. Dengan berat hati tapi dengan tekad yang membara, Malin pamit sama ibunya. Mande Rubayah sambil nangis ngelepas Malin pergi. "Hati-hati nak, jangan lupakan ibu dan kampung halamanmu," pesannya sambil memeluk Malin erat-erat. Setiap hari setelah itu, sang ibu selalu berdiri di tepi pantai, mandangin laut, berharap kapal yang membawa anaknya pulang segera terlihat. Waktu berjalan, tahun berganti tahun. Malin yang ternyata anak yang cerdas dan pekerja keras, berhasil mengubah nasibnya. Dari yang tadinya cuma anak buah kapal, dia akhirnya jadi saudagar kaya raya. Dia bahkan berhasil meminang seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Hidupnya udah sempurna. Kemewahan, kekayaan, istri cantik semua dia punya. Dia udah lupa sama sekali sama gubuk reot dan ibunya yang miskin di kampung. Nah, konflik utamanya dimulai di sini. Takdir membawa kapal Malin Kundang yang megah berlabuh tepat di kampung halamannya. Kabar kedatangan orang kaya baru itu langsung menyebar. Mande Rubayah, yang dengar ciri-cirinya mirip anaknya, langsung lari ke pantai. Dengan pakaiannya yang lusuh dan compang-camping, dia lari menembus kerumunan. "Malin, anakku, kau sudah pulang nak," teriaknya sambil mencoba memeluk Malin. Apa yang terjadi selanjutnya? Istri Malin yang cantik itu kaget dan bertanya, "Siapa wanita tua, dekil, dan miskin ini, Kanda? Kenapa dia mengaku sebagai ibumu?" Malin yang malu setengah mati di depan istri dan anak buahnya, mendorong ibunya sampai terjatuh. "Perempuan gila, aku tidak kenal kau. Ibuku sudah lama meninggal. Mana mungkin ibuku sekotor dan semiskin kau?" bentaknya dengan kejam. Bayangin hancurnya hati Mande Rubayah. Anak yang dia kandung, dia lahirkan, dan dia besarkan dengan penuh cinta, sekarang nggak ngakuin dia di depan mata. 3 kali dia mencoba meyakinkan Malin, tapi 3 kali juga Malin menolaknya dengan kasar. Dengan hati yang hancur lebur, Mande Rubayah menengadahkan tangannya ke langit. Air matanya udah kering, digantikan oleh rasa sakit yang luar biasa. Dia nggak lagi berdoa untuk keselamatan anaknya. Dia berdoa untuk keadilan. "Ya Tuhan," rintihnya, "kalau dia memang bukan anakku, maafkanlah dia. Tapi kalau dia benar Malin Kundang anakku, aku kutuk dia menjadi batu." Dan saat itu juga, langit yang tadinya cerah mendadak jadi gelap. Badai dahsyat datang. Petir menyambar-nyambar menghantam kapal Malin Kundang. Di tengah kekacauan itu, Malin Kundang yang ketakutan akhirnya sadar. Dia bersujud memohon ampun, "Ibu. Ibu, maafkan Malin, Bu." Tapi semuanya sudah terlambat. Perlahan, tubuhnya menjadi kaku, dingin, dan akhirnya berubah menjadi batu dalam posisi bersujud. Kisah ini bukan cuma soal anak durhaka. Ini tentang harga sebuah kesuksesan yang membuat kita lupa dari mana kita berasal. Tentang rasa sakit seorang ibu yang doanya bisa mengguncang langit. Sampai sekarang, batu yang diyakini sebagai Malin Kundang masih ada di pantai Air Manis. Jadi pengingat abadi bagi kita semua. Gimana menurut kalian? Apa kutukan itu setimpal? Coba tulis di kolom komentar.